Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Dwi Juliano. NIM saya 61014180058. Saya mahasiswa PJKR angkatan 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi olahraga. Pengertian psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Yang selanjutnya adalah pengertian sikap. Sikap adalah perilaku dari hasil pemikiran dan perasaan individu dalam bertingkah laku tentang manusia, objek, dan masalah-masalah yang ada di dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Aronson tahun 1994 mendefinisikan sikap sebagai evaluasi yang abadi pada manusia, objek, dan gagasan. Kita bisa memilih dua ciri-ciri penting sikap dari definisi tersebut. Pertama, sikap tahan lama. Begitu kita memiliki sikap terhadap olahraga, kita cenderung mematuhinya. Kedua, sikap melibatkan pengambilan keputusan. Sikap kita terhadap olahraga cenderung muncul sebagai sesuatu yang sangat positif atau sangat negatif. Memahami sikap penting bagi psikolog olahraga karena sejumlah alasan. Ada 4 fungsi sikap, yaitu fungsi pengetahuan, fungsi adaptif, fungsi pertahanan ego, dan fungsi nilai ekspresi. Yang pertama yaitu fungsi pengetahuan. Sikap ini mengacu pada fakta bahwa memiliki sikap membuat dunia menjadi tempat yang lebih sederhana dan lebih juga dapat diprediksi. Juga sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan, memproses informasi dengan mengintegrasi antara informasi yang ada dengan informasi baru. Contoh, mempelajari sesuatu dengan tekun dan tidak akan berhenti sebelum menemukan apa yang ingin diketahui. Yang kedua, fungsi adaptif, di mana sikap dapat membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh, mengubah ekspresi terhadap sesuatu agar didukung oleh orang lain. Yang ketiga, fungsi pertahanan ego. Sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri. Sikap ini juga menyangkut bahwa fakta kita dapat mengadopsi sikap untuk membantu melindungi diri kita dari perasaan yang sulit atau menyakitkan. Contoh, berkata, nilai tinggi di sekolah tidak akan berpengaruh pada pekerjaan. Yang terakhir yaitu fungsi ekspresi nilai, di mana sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri. Untuk fungsi ini, sikap berfungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai atau keyakinan kita terhadap orang-orang lain. Contoh, menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita dengan mengambil sikap tertentu terhadap sebuah isu politik. Yang selanjutnya ada skala pengukuran sikap. Mengukur sikap dapat kita lakukan secara langsung, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang-orang atau meminta agar mereka menanggapi pertanyaan yang menggambarkan keyakinan. Ada 3 cara mengukur sikap. Yang pertama, skala Likert.
Lakert tahun 1932 mengembangkan cara yang paling sederhana dan menjadi paling umum untuk mengukur sikap. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap sikap, pendapat, dan persepsi satu individu atau satu kelompok orang mengenai fenomenai tertentu. Skala Thurston adalah skala yang susunan butirnya membentuk skala interval. Thurston tahun 1929 mengembangkan sistem pengukuran sikap yang kompleks. Skala Thurston menyerupai skala Likert yang muncul sebagai rangkaian pertanyaan yang respondennya memilih tanggapan berdasarkan seberapa dekat mereka setuju dengan pernyataan tersebut. Skala semantik diferensial. Osgood tahun 1957 mengembangkan prosedur alternatif untuk pengukuran sikap secara langsung. Untuk menyiapkan skala diferensial semantik, pertama-tama Anda harus memikirkan sejumlah kata dengan arti berlawanan yang dapat diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes. Faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Berdasarkan teori sifat seperti Einstein, kepribadian terutama ditentukan oleh faktor genetik. Namun, lingkungan masa kanak-kanak lebih penting daripada gen kita dalam mempengaruhi perkembangan sikap kita. Sikap mempengaruhi keinginan untuk kesehatan dan peningkatan fisik. Hal ini disebabkan oleh tekanan sosial pada orang-orang dari segala usia dan kedua jenis kelamin untuk mempertahankan tipe tubuh tertentu yang ditandai oleh massa lemak rendah dan massa otot tinggi. Keterlibatan orang tua. Orang tua harus berada di tingkat keterlibatan menengah untuk memotivasi. Faktor perbedaan individual atau perorangan. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap kita melakukan sosialisasi saat berolahraga. Sikap terhadap olahraga dan perilaku olahraga. Teori-teori. Yang pertama, teori beralasan, bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku dalam tindakan manusia. Yang kedua, teori perilaku terencana, memperkenalkan variabel lebih lanjut, kontrol perilaku yang dirasakan, yang mempengaruhi niat. Yang ketiga, model transteoretikal, membantu untuk memahami proses yang digunakan orang untuk melakukan dan mempertahankan perilaku olahraga atau latihan. Strategi untuk mengubah sikap dalam olahraga. 1. Disiplin, 2. Tanggung jawab, 3. Kerjasama, 4. Sikap toleransi dan berbagi, 5. Junjung sportivitas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.